Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ivan Dan saya Cynthia. dalam Bincang Peternak episode 4. Wah, nggak kerasa nih Kak Van, udah episode 4 aja. Oh ya Kak, BTW hari ini kita mau bahas apa lagi nih Kak Van? Nah, Kak Jin dan Sobat Ternak semuanya. Jadi, kali ini kita mau bahas sesuatu yang spesial nih. Tahu nggak? Kali ini kita akan bahas tentang perawatan indukan bunting dan perdet nih Kak Jin dan Sobat Ternak semuanya. Wah, pasti seru banget nih, apalagi buat calon peternak muda, milenial kayak aku gini. Bener banget Kak Jin. Dan tentunya kali ini kita nggak akan sendiri nih, karena telah hadir bersama kita Bapak Hartono. Beliau merupakan peternak dari kelompok ternak Mayangkoro dan Kedung Gondang, Desa Jono, Kecamatan Temayang, Bojonegoro, Jawa Timur. Selamat datang Pak Hartono. Makasih sudah berkenan hadir ya Pak. Ji, selamat malam Mas, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat-sehat kan ya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak, Mas. Alhamdulillah. Oh ya Pak, kalau saya boleh tahu nih, Pak Hartono sendiri sudah berapa lama sih Pak jadi peternak? Mas sudah sejak kecil Mas. Wah. Soalnya orang tua saya petani. Oh, Dan gitu. petani itu pasti punya ternak Mas. Jadi sudah sejak kecil saya ternak itu. Mungkin bisa diceritakan Pak awal mulanya memulai usaha di bidang peternakan gitu Pak? Kalau saya ternak secara mandiri itu mulai tahun 2012 sampai sekarang juga masih tiap tahun ternak sapi. Oh ya, itu untuk sapinya itu sapi apa nih Pak? Nah, kebetulan kalau yang saya pelihara ini ada bermacam-macam, ada yang sapi PO, yang putih itu sapi Jawa itu, terus ada yang limusin, yang merah, terus ada yang sumintal. Berarti untuk fokusnya ke ya Pak? Kalau saya enggak di penggemukan, jadi saya di peranakannya, breedingnya. Oh. Iya. Berarti untuk total sapi yang udah dimiliki saat ini berapa ya Pak kira-kira? Alhamdulillah baru 8 ekor Mbak. Kalau cita-cita saya 12 ekor indukan, tapi belum kesampaian ini. Kandang yang Bapak punya tuh berarti belum penuh ya Pak? Masih ada sisa buat beberapa ekor yang lainnya berarti gitu Pak? Ya Mas, masih ada yang kosong ini. Jadi kapasitas kandang saya ini bisa mencapai 12 ekor. Nah, kebetulan di kandang saya ini baru 8 ekor, jadi masih kurang 4 ekor lagi untuk memenuhi kandang yang saya punya itu. Luar biasa. Oh iya Kalau Pak. bisa tiap bulan bisa. Bagaimana Pak? Kalau indukannya tuh 12 ekor, kalau bisa kan tiap bulan bisa panen pedetnya itu loh. Oh. Iya Pak ya. Oh iya Pak, kalau untuk tanda-tanda kebuntingan sapi itu tuh seperti apa ya Pak? Biasanya itu kalau sapi bunting itu tanda-tandanya yang pertama, sapi tidak minta kawin lagi setelah 21 hari di IB dan dia tidak minta kawin lagi, berarti itu tandanya sapi bunting. Ini yang sering saya lihat begitu. Kemudian yang kedua, biasanya sapi bunting itu nafsu makannya bertambah banyak. Jadi kalau seperti biasanya itu makannya biasa-biasa, kalau pada kondisi bunting itu biasanya lebih rakus makannya dibandingkan sebelum bunting. Kemudian yang saya amati itu kalau sapi itu bunting itu berat badannya meningkat Mbak. Jadi berat badannya meningkat. Terus kondisi sapi lebih tenang. Biasanya kalau sapi itu belum bunting itu lebih agresif. Kalau kita dekati itu biasanya polah. Cara basa Jawane polah, basa Indonesiane apa Mbak?
bertingkah. bertingkah. Ah, Kemudian gerakannya sapi itu ya agak lambat lah, agak lambat. Kalau bunting itu gerakannya agak lambat. oh, Terus apa itu yang keluarnya susu itu? Nah ini kalau sudah usia 6-7 bulan sudah mulai kelihatan itu yang itu loh Mas, Mbak, apa itu yang tempat keluarnya susu itu loh, apa itu? Ambing ya? nggih, ambing, oh Pak. iya, ambing Pak. Nah itu sudah mulai membesar. Nah, itu sudah mulai membesar. Kemudian perutnya yang sebelah kanan itu juga mulai kelihatan membesar. Kalau sudah usia 7-8 bulan itu biasanya lek basa Jawane kating pendusul itu loh Mbak. PDT wis ketok kating pendusul itu. Apa kuwi basa Indonesiane kating pendusul? Oh, Apa ya kurang Pak? tahu ya, Pak. Ya, Saya juga kurang tahu. Di dalam perut yang sebelah kanan itu biasanya ada gerakan-gerakan seperti kontraksi lah. Itu kelihatan sekali. Oh, Kalau Gitu. kita lihat secara ya pakai penglihatan kita, tapi biasanya kalau kita untuk memastikan bahwa sapi itu bunting atau tidak, biasanya kami minta tolong kepada petugas IB kalau datang di kandang kelompok itu untuk memeriksa. Biasanya usia 3 bulan baru bisa diperiksa itu sama petugas IB-nya. Itu kalau dari medis. Mungkin kurang lebih ya itulah. Oh, baik Pak. Kalau begitu untuk petugas IB-nya akan datang rutin ke kandang ya Pak? Hampir tiap hari petugas IB itu selalu datang ke kandang karena kan mereka setiap hari kan keliling. Iya. Bapak-bapak petugas IB itu setiap hari kan keliling karena punya wilayah masing-masing. Nah, kebetulan kalau datang di wilayah Kecamatan Temayang bisa dipastikan mampir di kelompok tani ternak Kedung Gundang maupun Mayangkoro. Kan di sini juga banyak juga kelompok tani ternak, bukan hanya Kedung Gundang saja. Kelompok binaannya kan juga banyak. Ada kelompok tani ternak Embong, kelompok tani ternak Purajaya, kelompok tani ternak Jenar, Jati Makmur, terus Mayangkoro, itu yang ada di desa sebelah, sama satu lagi di kecamatan sebelah juga binaan dari Kedung Gundang, Stido Rukun. Jadi banyak sekali Mbak kelompok ternak yang ada di wilayah kami ini. Binaan dari kelompok tani ternak Kedung Gundang. Oh iya Pak, untuk cara merawat indukan yang bunting selain yang Bapak sebutkan tadi seperti yang mengundang petugas kesehatan itu, terus kemudian pakannya apa aja nih Pak? Kalau pakannya kami rata-rata karena ini indukan untuk peranakan Mas, rata-rata kami kasih pakan itu alami. Artinya kebetulan di wilayah kami ini dekat hutan. Nah, biasanya kami juga ambil rumput di hutan. Kalau pada waktu panen padi ya kita ambil jerami. Ya cuman itu aja lah. Kalau untuk pakan konsentrat itu hanya makanan tambahan untuk comboran itu aja. Jadi nggak khusus dikasih konsentrat enggak. Jadi untuk makanan pokok ya rumput Mas. Rumput dan jerami yang ada di sekitar kami. Itu biasanya per hari habis berapa banyak itu Pak rumputnya? Kalau rumput kurang lebih kami per ekornya itu 30 sampai 40 kilo satu hari satu malam itu per ekor. Kalau untuk konsentrat itu 1 sampai 2 kilo itu satu hari satu malam itu enggak banyak. Jadi hanya untuk makanan tambahan aja kalau konsentrat, tambahan untuk comboran itu loh. Ya. Berarti untuk pakan biayanya hanya keluar untuk konsentrat saja ya Pak? Karena kalau hijauan udah ambil di hutan, begitu Pak? Atau bagaimana? Kita mengeluarkan duit ya cuma hanya beli itu konsentrat itu. Oh iya. Kira-kira habis berapa ya Pak itu dananya? Kalau untuk merawat sapi yang bunting itu, baik dari pakan Ya, sampai. kalau untuk beli konsentrat ini saya beli dari Pak Wo itu 1 kilonya 2.400.
Ya kalau untuk beli konsentrat itu per ekornya itu kan 1 sampai 2 katakanlah 2 kilo lah satu ekornya, itu berarti kalau diuangkan saya beli konsentrat di Pak Wo itu 1 kilonya 2.400, berarti kalau 2 kilo 1 hari 1 malam untuk 1 ekor sapi itu 4.800. Itu hanya untuk beli konsentratnya. Kalau untuk perawatan lainnya, apakah ada, Pak? Untuk dana yang dikeluarkan? Ya sementara ya itu Mbak, karena kalau kita ambil rumput di hutan itu untuk biaya pengeluaran paling ya untuk beli bensin itu aja. Berarti untuk tenaga paramedis tidak mengeluarkan biaya ya Pak? Alhamdulillah di Bojonegoro ini untuk IB tidak bayar Mbak, gratis ini. Tetapi kalau kita pas sapi kita itu sakit atau apa lah, itu baru kita ada jasanya. Tetapi kalau untuk IB itu dapat gratis dari petugas IB, dari Dinas Peternakan. Oh begitu. Oh ya Pak, selama melakukan perawatan terhadap indukan bunting ini kendala apa ya Pak yang paling sering dihadapi gitu Pak? Kendala yang dihadapi itu ya yang paling kita takuti ya kalau kita punya indukan bunting itu ya keguguran Mas. Keguguran. Nah biasanya keguguran itu akibat dari makanan juga bisa, akibat dari gangguan ternak yang lain juga bisa. Makanya kalau kami itu punya indukan, kalau sudah positif bunting itu biasanya kami sendirikan Mas. Jadi nggak dicampur. Jadi kami sendirikan, terus jaraknya juga diatur biar tidak itu diganggu sama, biasanya yang sering ganggu itu pedet Mas. Anakan sapi itu sama sapi jantan itu kalau terlalu berdekatan dengan sapi jantan maupun ada pedet yang masih diliarkan itu biasanya mengganggu. Yang kedua itu kalau di kami itu namanya dobolen Mas. Dobolen itu apa ya? Prolap. Nah, prolap itu biasanya. Kemudian yang berikutnya yang sering kita alami itu biasanya kalau sapi itu bunting, usianya sudah agak tua, 6 sampai 7 bulan, itu biasanya kadang ambruk Mas. Sapinya jatuh, nggak bisa berdiri, katanya petugas dari Dinas Kesehatan Hewan itu kurang mineral Mas, kurang kalsium. Benar Pak, benar. Oh iya Pak, untuk yang sapinya tadi udah prolapsus itu apakah nantinya dijual atau tetap dipelihara atau bagaimana ya Pak? Gimana? Tadi Bapak bilang kalau kendala yang sering dihadapi salah satunya itu prolapsus, ya kan Pak? Ya. Nah, itu sapi yang sudah terjadi prolapsus apakah di kandang Bapak tetap dirawat atau dijual atau bagaimana ya Pak? Ya itu tergantung Mbak. Nanti kita kalau ada kejadian semacam itu biasanya kami menghubungi petugas kesehatan hewan, kemudian dicek sama Pak Mantrinya, kadang juga Pak Dokter, dicek di kandang. Kalau memang masih bisa dipertahankan untuk dipelihara, ya tetap kita pelihara. Tetapi kalau beliaunya itu menghendaki untuk merekomendasikan dijual, ya kita jual. Oh iya Pak, selama proses melahirkan itu berlangsung itu perawatan yang biasa diberikan itu apa aja ya Pak? Biasanya kalau proses melahirkan itu yang kami lakukan ya selain di sini kan juga, di kelompok ternak ini kan juga ada khusus untuk kandang melahirkan. Jadi biasanya itu sapi itu kalau sudah bunting usia 9 bulan lebih itu biasanya gelisah, terus sering kencing, terus yang dari itu yang keluarnya pedet itu keluar lendir, kemudian ngeden Mas, ngeden. Nah, nek wis ngeden terus nafsu makannya berkurang, itu kita taruh di khusus kandang untuk melahirkan. Di kelompok ternak juga ada itu. Kemudian itu pasti biasanya dalam 1-2 hari itu pasti melahirkan. Biasanya begitu. Nah, sebelum
sebelum melahirkan itu biasanya bawahnya kami kasih, di lantainya tuh kami kasih jerami Mas. Kami kasih jerami untuk proses melahirkannya. Setelah pedet itu lahir, penanganan apa ya Pak yang diberikan pada pedet sesaat setelah lahir itu? Biasanya kalau pedet itu kan kadang ada yang mudah, ada yang susah Mbak. Kalau yang mudah artinya tidak perlu kita bantu, dia bisa keluar dengan sendiri, itu ya langsung kita bersihkan rongga pernapasannya itu. Hidungnya kita pastikan bahwa si pedet itu sudah bisa bernapas, tidak terganggu pernapasannya. Tetapi kalau indukannya ini susah untuk melahirkan, kadang kan lama sampai berjam-jam, itu biasanya dibantu sama teman-teman anggota kelompok itu ditarik Mbak, tarik pakai tampar itu biar cepat keluar, karena juga risiko nanti kalau terlalu lama prosesnya itu. Kemudian setelah dibersihkan hidungnya, kemudian dipotong udele Mbak, apa wi? Ya udel ya bahasa Indonesiane wi. Nah, dipotong pusarnya. Oh iya. Habis dipotong pusarnya, terus biasanya kan dijilati toh Mbak itu, sama induknya kan biasanya kan habis keluar, terus langsung dijilati sama induknya. Kemudian si pedet itu sudah mulai ya agak merangkak, terus belajar berjalan, itu dengan sendirinya cari tempat untuk menyusui itu. Ya sambil kita bantu, kita dorong-dorong untuk supaya biar cepat dia bisa minum ASI-nya itu. Oh, gitu. Oh ya Pak, untuk selain itu perawatan buat pedetnya sampai dia usia sampai itu apa aja Pak yang diberikan? Biasanya kalau ngasih usia 1 sampai 1 bulan, jadi 1 hari sampai 30 hari, itu biasanya di usia 1 bulan induknya kita kasih obat cacing Mas. Kemudian setelah lebih dari 1 bulan, kurang lebih usia 2 bulan, itu pedetnya sudah bisa kita kasih obat cacing. Nah setelah itu usia 4 bulan ke atas baru kita kasih pakan hijauan untuk pedetnya. Sambil itu kalau saya biasanya tak belikan polar Mas, jadi tak kasihkan kering untuk makan pedetnya itu, untuk menambah nutrisinya. Jadi tidak tergantung pada menyusuinya. Oh gitu. Mungkin kalau menyusui ya di usia 1 hari sampai 4 bulanan itu masih kan, tapi kalau sudah di atas 4 bulan itu sudah nggak begitu Mas, nggak begitu sering menyusui. Iya Pak. Dengan makanan tambahan itu. Lalu kalau pedetnya itu udah disapi, langsung dijual atau tetap dirawat hingga besar atau bagaimana Pak? Kalau saya pribadi, biasanya kalau sudah usia 8 sampai 1 tahun itu biasanya saya jual Mbak. Tetapi kalau teman-teman yang ada di kelompok ternak ini, biasanya dirawat. Kalau yang pedetnya betina itu biasanya dijadikan indukan. Kalau yang pedetnya jantan itu biasanya jualnya pada waktu itu lebaran haji itu, Idul Adha itu. Tapi kalau saya biasanya 8 sampai 1 tahun itu saya jual untuk pedetnya. Berarti nanti untuk indukan, ketika kita mau beli indukan, belinya yang udah siap untuk kawin ya Pak? Kalau saya gitu Mbak. Soalnya kalau ngurmat pedet kesuwan ya Mbak. Iya. Oh iya Pak, kemarin kan berhubung kita nih masih nggak lama dari nuansa Idul Adha nih Pak. Nah kemarin pas Idul Adha itu berarti di kelompok ternaknya Bapak tuh sapinya tuh dijual berarti ya Pak? Oh banyak, kemarin yang jantan-jantan yang besar-besar itu banyak. Termasuk kemarin saya tuh punya 1 juga saya jual. Kalau kemarin ada banyak Mas di sini, kurang lebih ada 10-an ekor itu yang dijual itu, yang jantan-jantan itu. Soalnya kalau
mendekati musim Idul Adha itu kan harganya ya lumayan bagus lah Mas dibandingkan hari-hari biasa. Bener Pak. Nah itu rata-rata yang beli itu dari daerah mana Pak? Kalau di sini banyak Mas, ada yang dari Tuban, dari Lamongan, ada juga dari Surabaya. Oh. Ya, kebanyakan dari Lamongan sama Surabaya, Mas. Iya. Nah, Yang Pak. Nah, berhubung tentang penjualan ini, kalau seandainya sobat ternak yang dengarkan podcast ini mau beli sapi yang dari kelompok ternak Bapak, caranya gimana nih, Pak? Kalau mau beli sapi, serius ini, Mas? Iya, Pak. Ya langsung aja bisa menghubungi kelompok tani ternak Kedung Gundang yang ada di Desa Andiono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Oke, gitu. Nah, Kak Cin, ada yang ditanya lagi, Kak Cin? Apa ya? Mungkin kalau dari aku cukup sih. Oke deh. Nah, ini mungkin terakhir kali ya, Pak, karena kan juga sudah terbatas dengan waktu juga nih. Sebenarnya pengen lanjut lagi, tapi kan karena juga semakin malam, jadi ya takutnya mengganggu nanti lah, Pak. Oh, enggak mungkin, apa-apa, Mas. Aja. Aja. Ya mungkin terakhir nih, Pak, ada yang ingin Bapak sampaikan nih, Pak, kepada sobat ternak yang mendengarkan podcast ini terkait dengan perawatan indukan sapi bunting ini dan pedet. Kan mungkin kan banyak juga yang mau belajar berusaha ternak gitu, Pak. Atau tips dan trik gitu, Pak, untuk yang mau beternak pemula gini, Pak. Gimana, Pak? Ya intinya kalau merawat sapi indukan, terutama yang bunting dan pedet, itu intinya harus sabar dan telaten, Mas. Soalnya ya mungkin beda lah kalau kita ini yang dirawat itu khusus jantan untuk penggemukan, itu kan sudah jelas pakannya pakai konsentrat, porsinya lebih besar. Tapi kalau kita ini merawat indukan bunting maupun pedet, kalau semua kita pakannya beli, ya mungkin bangkrut, Mas, tidak dapat untung. Jadi intinya sabar, telaten, dan tidak lupa ya supaya indukan kita ini bisa bunting, ya kita berusaha juga berdoa lah, mohon kepada Yang Maha Kuasa. Kalau memang pada waktu IB kita IB, ya kita berdoa, semua itu kan yang menentukan Yang Maha Kuasa. Jadi mungkin itu, Mas, untuk saran dan masukannya. Luar biasa sekali nih, Pak. Wah, terima kasih banyak nih, Pak. Ilmunya sangat-sangat luar biasa. Ya semoga dapat menambah wawasan kita semua, Jih. Oh ya, Pak, karena sudah di akhir acara nih, Pak, mungkin sudah akan kami tutup terlebih dahulu ya, Pak. Mungkin sudah cukup ya untuk kali ini. Sekian dulu dari kami, Bincang Ternak episode 4, acara spesial berbagi pengalaman di peternakan. Oh iya, bagi sobat ternak yang ingin beli ternak atau beli sapi yang ada di kelompok ternak Kedung Gundang dan Mayangkoro, bisa menghubungi kontak yang ada di layar ini. Oke. Jangan lupa kami juga mengingatkan peternak semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua dapat terhindar dari virus COVID-19. Akhir kata, saya Cynthia. Dan saya Ivan, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.